Sahabat, apakah konten dalam video YouTube Anda ada backsoundnya? Atau Anda ngupload video orang lain? Atau Anda cover lagu orang lain? Itu ada hubungannya dengan hak cipta. Kali ini kita akan membahas mengenai hak cipta, yaitu klaim hak cipta dan konten ID. Itu adalah dua hal yang hampir sama, tapi dua hal itu sangatlah berbeda. Oke, YouTuber, sahabat semuanya, kalian harus mengetahui sebelum subscriber kalian banyak atau video yang kalian upload di YouTube kamu, channel YouTube kamu itu banyak, Anda harus tahu dulu mengenai hak cipta dan konten ID. Simak video selengkapnya di YouTube Mas Topi. Gas. Halo sahabat Mas Topi. Seperti di video saya sebelumnya, dalam judul cara menjadi YouTuber yang ini, kita pernah membahas mengenai cara-cara menjadi YouTuber. Langkah-langkahnya antara lain, sebelum jadi YouTuber harus tahu dulu aturan-aturan dalam YouTube. Seperti yang kalian sering lihat di YouTube, ada konten-konten yang berbau pornografi, yang mengenai hate speech atau ujaran kebencian, atau ada mengenai spam komentar. Pokoknya mengenai spam dalam YouTube, seperti yang video saya di sub for sub itu boleh atau tidak, di situ kita bahas mengenai spam. Aturan dalam YouTube itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama, aturan pedoman komunitas. Yang kedua, mengenai YPP, YouTube Partner Program. Dan yang ketiga, mengenai aturan hak cipta. Dalam video ini kita akan bahas mengenai aturan dan hak cipta dan konten ID. Oke, yang pertama mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak hukum yang memberikan kreator hak untuk membawa hasil karyanya itu atau kontennya itu mau dibawa seperti apa. Sebagai contoh, misalkan kalian mengupload video lagu, misalkan lagu slang, pasti di situ kita akan kalau kita mengecek, pasti di situ ada apa ya, kena klaim hak cipta. Karena video yang kalian upload, video slang tadi sudah pernah diupload oleh slang di YouTube. Jadi di situ otomatis Anda akan terkena klaim hak cipta. Terus sanksinya apa kalau Anda kena klaim hak cipta? Video Anda akan dihapus, bahkan channel Anda pun akan terancam dihapus juga. Jadi nggak hanya video, channel juga bisa akan dihapus oleh YouTube. Jadi lebih baik, saran saya, Anda mending upload video karya Anda sendiri yang benar-benar original. Karena begitu Anda subscriber banyak atau sudah dimonetisasi, tapi Anda terkena klaim hak cipta, itu sangat bahaya. Dalam teguran hak cipta, nanti biasanya tegurannya lewat email atau bahkan lewat channel YouTube Anda langsung. Seperti ini contohnya kalau Anda pengen melihat video Anda ada yang terkena klaim hak cipta atau enggak. Jadi Anda buka melalui YouTube Studio, kemudian di situ ada tombol di situ, yang video itu coba diklik. Di situ muncul itu yang kena klaim hak cipta itu video yang mana. Coba Anda filter, kemudian Anda pilih di situ, nanti akan ada tulisannya. Anda juga bisa buka di itu detailnya itu. Anda akan tahu itu alasannya apa gitu. Jadi YouTube itu akan menegur selama 3 kali. Yang pertama memberikan waktu 90 hari, kemudian teguran kedua, ketiga, itu setelah teguran ketiga Anda tidak ada reaksi atau
Anda tidak menghapus video yang kena hak cipta, channel Anda bisa dihapus dan Anda tidak bisa upload video lagi. Kemudian untuk konten ID itu sangat berbeda, walaupun itu sama-sama mengenai klaim hak cipta. Tapi kalau konten ID yaitu sistem pencocokan otomatis yang fungsinya untuk mengidentifikasi atau melindungi konten kreator yang videonya diupload ulang. Jadi itu sistemnya otomatis, tanpa laporan atau tanpa orang ada yang melaporkan, itu YouTube udah bisa mengidentifikasi karena dengan sistemnya. Jadi misalkan kalian upload video saya ini ulang, itu otomatis tanpa saya melaporkan, YouTube itu tahu, nanti ada pemberitahuan. Atau kalian juga bisa melaporkan, karena kan sistem juga ada batasnya ya. Jadi konten ID ini sebenarnya menguntungkan juga. Ini dibangun sejak 2007, menguntungkan untuk pemilik hak cipta. Jadi dia punya pilihan, tidak hanya menghapus orang yang telah melanggar hak cipta tadi atau mengupload ulang tanpa izin tadi, tapi Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari video Anda itu. Jadi intinya gini, misalkan kalian mengupload ulang video saya ini, saya akan ngeklaimnya bukan klaim penghapusan video Anda ya, tapi saya akan klaim lewat konten ID. Kenapa saya klaim lewat konten ID? Karena saya akan mendapatkan keuntungan. Bahkan saat ini YouTube itu sudah menghitung itu sekitar 90% laporan konten ID. Jadi yang 10% itu untuk penghapusan video atau klaim hak cipta. Jadi untuk konten ID itu ada keuntungan, yaitu satu, bisa tracking video orang yang upload itu, yang video kita yang diupload orang itu kita bisa nge-track. Kemudian kita bisa memblokir ke beberapa negara. Misalkan video saya blokir di Malaysia, di Brunei atau di mana, itu kita bisa. Yang ketiga, kita bisa mengambil keuntungan untuk monetisasi. Jadi tanpa kalian menghapus, itu video akan monetisasi, akan saya yang mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Jadi Anda nggak perlu menghapus, nggak apa-apa. Itu nggak akan berdampak pada channel Anda. Beda dengan klaim hak cipta tadi, berdampak pada video Anda dan channel Anda akan terhapus. Jadi saran saya, Anda harus tahu ya tentang hak cipta ini. Misalkan kalian bertanya, kenapa ya saya di YouTube sering melihat itu orang upload ulang video orang tapi nggak dihapus? Oke, ya itu bagus ya, pertanyaan yang bagus. Karena apa? Karena ada pengecualian dalam penggunaan materi ulang dalam YouTube. Itu namanya fair use. Fair use itu adalah pengecualian untuk menggunakan materi orang tanpa izin. Itu tapi ada aturannya ya. Itu aturannya bukan YouTube yang mengatur, tapi itu pengadilan. Jadi misalkan Anda akan komplain, silakan komplain, nanti untuk penghasilan atau misalkan udah dimonetisasi itu tidak akan dikasihkan dulu. Jadi YouTube itu menunggu sampai itu di pengadilan itu selesai, kemudian uang baru bisa dicairkan. Jadi memang ada ya di YouTube itu yang upload video orang itu. Anda juga harus mempelajari mengenai reaksi. Jadi reaksi itu berkomentar mengenai video orang, dan itu juga ditampilkan juga. Kita bahas di video yang lain ya mengenai reaksi. Jadi misalkan ada backsound video orang itu juga banyak ya. Karena kan ada juga yang backsound tanpa copyright atau no copyright. Itu aman itu kalau backsound no copyright. Tapi saran saya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kena klaim penghapusan hak cipta atau kena klaim konten ID, lebih baik Anda menggunakan video Anda, menggunakan karya sendiri atau yang original, upload video Anda sendiri. Oke, untuk saran saya, untuk Anda misalkan mau berkomentar atau request untuk pembahasan tentang
YouTube yang lainnya, Anda bisa ngisi di komentar. Dan jangan lupa ya, subscribe di sini, like dan kasih komentar. Anda bisa request untuk membahas apa lagi atau kita diskusi di komentar bisa. Oke, salam Mas Topi. Bye.